Terima kasih Pak Gracia Pelo untuk penyampaian materinya, sangat jelas. Ada beberapa hal yang menarik tadi yang saya ketika mendengarkan Pak Gracia Pelo. Yang pertama tadi istilah yang dipakai Pak Gracia bin Ibu, ini baru pertama kali saya dengar. Tapi sangat baik gitu, nyantol di ingatan gitu, bin Ibu. Terus yang kedua itu cincin di tangan kanan Pak Gracia Pelo itu juga menarik perhatian saya. Ya itu mantap sekali. Oke, baik Bapak Ibu saudara sekalian, setelah mendengarkan materi dari Pak Gracia seperti yang sudah saya sampaikan tadi, silakan Bapak Ibu resen terlebih dulu untuk urutannya. Siapa yang akan menanyakan pertama, kedua, dan ketiga, untuk sekali lagi hanya untuk 3 orang penanya langsung. Jadi silahkan Bapak Ibu resen dulu, nanti dari rekan-rekan panitia yang akan menentukan urutannya berdasarkan yang di-unmute terlebih dulu oleh panitia. Jadi jangan Bapak Ibu langsung unmute dan langsung bertanya, tetapi tunggu kalau sudah di-unmute dari panitia, ada permintaan unmute dari panitia, berarti itu giliran Bapak Ibu atau saudara yang sudah resen tadi untuk bertanya kepada Pak Gracia Pelo. Dan dimohon ketika menyampaikan pertanyaan bisa singkat dan jelas. Oke, silahkan rekan-rekan panitia bisa dimulai. Ya, selamat malam. Nama saya Yeni. Yang mau saya tanyakan itu kan tadi Pak Gracia kan sempat bilang bahwa penghargaan akan kelahiran Tuhan Yesus itu dengan perayaan Natal. Nah, yang saya tahu Advent itu kan tidak merayakan Natal ya. Apakah Advent itu bisa disebut bidat? Terima kasih. Bidat itu kategorinya bisa doktrin primer. Kalau Advent ini bukan bidat dalam arti dia masih percaya Tritunggal. Dia percaya Yesus firman yang menjadi manusia, serentak ilahi, serentak insani. Dia percaya hanya Yesuslah satu-satunya jalan keselamatan, tidak bisa masuk surga tidak melalui Yesus. Hanya di dalam pandangan Advent, dia ragu apakah Natal ini betul Desember atau bukan. Jadi karena dia bingung, terus dia memutuskan janganlah aku merayakan Natal. Jadi kalau mengenai Advent ini saya bilang, yang saya pernah diskusi sama orang-orang Advent, aku bilang disinilah aneh. Saya ngomong sama kawan saya orang Advent, kamu merayakan semua hari-hari penting di dalam hidupmu dan merayakan hari-hari penting di keluargamu. Kenapa? Kamu menghormati dia, kamu menghargai dia. Kamu ngaku Kristen, mulutmu ngaku Kristen, percaya Yesus, tapi kehadiran juru selamatmu ke dunia, kamu tidak pernah rayakan, hargai. Ingat kata Christmas itu dari bahasa Inggris kuno artinya Christus Meise. Perjamuan kudus, misa untuk Kristus. Arti kata Christmas itu adalah suatu kebaktian yang saya khususkan untuk Kristus. Christmas itu Christus Meise bahasa aslinya, bahasa Inggris kuno. Suatu misa Christus Meise, misa untuk Kristus. Jadi esensi Natal itu adalah apa? Kita berdoa, kita bersyukur, kita mengingat karya Tuhan. Dia yang maha tinggi mau turun menyelamatkan kita. Akan menjadi suatu aneh kamu percaya dan bangga sebagai orang Kristen. Kristen. Tapi karya Tuhanmu datang ke dunia. Kamu tidak pernah peringati di saat yang sama kita merayakan, kamu merayakan Sweet 17 anakmu, merayakan ulang tahunnya istrimu, ulang tahunnya pacarmu, ulang tahunnya orang tuamu. Aneh. Jadi kalau mengenai Advent ini, dia tidak bisa dikatakan bidat masalah ini. Saya bilang dia aneh. Karena doktrin-doktrin yang lain di dalam Advent, dia sama dengan kita semua. Perbedaannya di situ dan juga masalah makanan haram dan halal. Dan mengenai ini saya rasa itu topik yang lain ya. Yang ini jawaban saya, yang lain. Oke, terima kasih Pak Gracia dan terima kasih Bu Yeni untuk pertanyaannya. Saya rasa cukup jelas ya.
jawaban dari Pak Gracia. Selanjutnya silakan Pak Yafet. Halo. Ya, selamat malam Pak Gracia. Selamat malam, Pak. Ya, Pak Gracia dalam penjelasannya tadi dikatakan bahwa firman itu bersifat kekal karena dia ada dalam diri Allah yang kekal. Jadi satu dengan Allah yang kekal. Jadi firman dalam diri Allah yang kekal. Nah, mungkin perlu penjelasan korelasinya dengan Wahyu pasal 1 ayat 8, Pak. Yesus berkata, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Mungkin ini perlu penjelasan kira-kira itu hubungannya apa, Pak Gracia, mengenai masalah itu. Terima kasih. Aku yang awal dan yang akhir itu artinya, Pak, aku yang tidak berawal, aku yang khotim, bahasa Arabnya khotim, tidak berawal, aku yang bahok, aku yang tak berakhir. Anda lihat semua penjelasan Bapak-Bapak gereja, ungkapan akulah yang awal dan yang akhir, itu artinya aku ada tanpa diadakan, khotim, tidak berawal, sekaligus aku ini bahok, tidak berakhir. Ungkapan yang sama di dalam Wahyu itu muncul di Quran di surah Al-Hadid. Akulah yang al-awalun wa al-akhirun. Allah itu yang awal dan yang akhir. Di dalam Quran pun kata yang awal dan akhir itu juga untuk Allah. Tapi Anda bisa tanya semua ustadz di seluruh dunia, apakah kata al-awalun wa akhirun Allah itu berawal dan yang berakhir? Dia artinya Allah itu adalah yang awal dan yang akhir. Artinya bahwa Allah itu pernah tidak ada, dia diawali oleh waktu, suatu saat dia akan hilang dan lenyap eksistensinya. Tidak akan ada, Pak, akan diketahui semua orang muslim. Kata yang awal dan yang akhir itu artinya dia yang khotim dan dia yang bakhok. Jadi kalau ada yang memaknai bahwa yang awal dan yang akhir artinya Allah itu pernah berawal, suatu saat nanti dia akan hilang eksistensinya. Ini yang aneh, ini yang aneh. Tidak pernah ada tafsir yang mengerikan semacam itu sejak awal kekristenan. Semua bapak-bapak gereja, saya punya bukunya bapak-bapak gereja, penjelasan mengenai itu, semua satu kata sama. Dia yang awal dan yang akhir artinya dia yang tidak berawal dan dialah yang tidak berkesudahan. Jadi kalau mengatakan yang awal dan yang akhir itu artinya dia berawal oleh waktu, suatu saat dia akan hilang, eksistensinya lenyap. Ini yang aku bilang ini sekte sesat ini. Jauhkan dari pikiran kita ya, Allah pernah tidak ada, kemudian diadakan, kemudian Allah itu lenyap, hilang dan hilang, tidak ada eksistensinya, hilangkan dari otak kita ya. Bukan begitu maksud. Yang lain? Oke, terima kasih untuk penjelasannya Pak Gracia. Terima kasih juga untuk pertanyaannya Pak Yafet. Saya rasa juga sudah cukup jelas jawaban dari Pak Gracia. Dan selanjutnya untuk penanya ketiga di termin kita untuk pertanyaan langsung adalah Noni. Saya persilahkan langsung saja. Ya, terima kasih. Saya ingin bertanya bagaimana Pak Gracia terkait dengan orang-orang yang memiliki statement bahwa Natal itu sebenarnya bukan di tanggal 25 Desember, begitu. Ya, saya ingin mendengar pendapat Bapak terkait dengan orang-orang yang memiliki statement seperti itu. Terima kasih. Jawaban saya ya, mereka orang-orang yang kurang baca buku. Dia kurang baca buku, kurang pengetahuan, sehingga dia menggunakan asumsi pikirannya sendiri yang tidak bersumber dari kebenaran sejarah. Kapan hari minggu lalu, beberapa hari yang lalu, saya sudah mengangkat masalah ini seminar dengan GKKAI di Sidoarjo. Di dalam postingan saya di YouTube saya sudah tampilkan temanya panitia historisitas Natal, fiksi atau bukan. Mereka menuduh Natal itu kristenisasi dari perayaan Sol Invictus di tahun 336 Masehi di zamannya Kaisar Julian. Ada yang menuduh Natal 25 Desember itu kristenisasi dari perayaan Saturnalia, perayaan Dewa Saturnus di tahun 274 Masehi. Nah, di dalam postingan saya di YouTube Anda bisa lihat GP55. Anda ketik di YouTube nanti GP55 kurung tutup Inyo Manis atau Gracia Pilo. Anda lihat. Di dalam seminar itu saya tunjukkan 7 dokumen bapak-bapak gereja
sebelum tahun 336, sebelum abad keempat. 7 bapak-bapak gereja sebelum tahun 274, sebelum abad ketiga. Tulisannya Telesphorus dari Roma. Telesphorus dari Roma, dialah yang menetapkan Christmas Eve, perayaan malam Natal itu harus dimulai dari perayaan malam Natal, Christmas Eve 24 Desember. Ini tahun 126. Kemudian tulisannya Irenaeus yang tadi saya kutip tadi itu, di tahun 180 dia mengatakan apa? Dia tidak menyebut tanggal Natal. Dia mengatakan Maria bertemu dengan Gabriel bahwa dia akan mengandung anak laki-laki tanggal 25 Maret. Telesphorus di Roma, Italia. Irenaeus di Prancis. 25 Maret tanggal Maria ketemu Gabriel. Nah, ini kan indikasi 9 bulan kemudian kapan? Maret, April, Mei, Juni, Juli. Tanggal bulan ke-9 ya bulan Desember. Ini indikasi ya. Bapak gereja yang lain, Julius Sextus Africanus, dia dari daerah Aljazair, Libya. Di tahun 170-an. Dia ngomong yang sama dengan Irenaeus di Prancis. Inkarnasi, hari pertama inkarnasi. Hari pertama firman masuk ke rahim Maria, 25 Maret. Indikasi 9 bulan kemudian, bulan Desember, 25 Desember. Ini indikasi. Bapak gereja keempat, pemimpin tertinggi gereja Antioquia, ini Patriarh, pemimpin tertinggi. Theophilus dari Antioquia tercatat memimpin misa Natal 25 Desember di tahun 176 Masehi. Ini sudah 4 ya. Kelima, Hippolytus. Hippolytus juga dari Roma, tapi dia hidup di tahun sekitar 180-190-an. Hippolytus menulis tanggalnya jelas. Yesus lahir dalam daging 8 hari sebelum bulan Januari. 1 Januari, 1 Desember, 30 Desember, 29, 28, 27, 26, 25. 25 Desember. Clement dari Alexandria. Sebelum Clement, Demetrius. Demetrius dari Alexandria tahun 180 di Mesir. Mengatakan rayakanlah perayaan Natal tanggal 29 bulan Qiyah. Bulan Qiyah itu bulan kalender Mesir. Yang paralel kalau dikonversi 25 Desember. Ini Demetrius. 25 Desember kalender Julian, kalender matahari, itu sama dengan 25 bulan keempat bulan Qiyah Mesir kuno. Clement dari Roma, dia orang yang hidup pasca zamannya Demetrius, mengatakan hari raya Natal dirayakan berbagai kelompok, baik gereja yang benar maupun bidat-bidat. Kelompok-kelompok Gnostik, Kristen bidat juga merayakan Natal dengan tanggal yang berbeda-beda. Jadi pada waktu seminar saya, Anda bisa lihat di YouTube, saya tunjukkan 7 bapak-bapak gereja yang terpisah ribuan kilometer. Anda bisa bayangkan kan, di mana Prancis, di mana Roma, di mana Syria Utara perbatasan antara Syria dengan Turki, Antioquia. Bisa bayangkan? Dari Syria Anda bayangkan Alexandria. Alexandria itu antara Kairo dengan Sinai. Ini Alexandria di sini. Bisa bayangkan ya? Sudah bisa membayangkan Alexandria di Mesir, Anda bayangkan Libya Aljazair di Afrika Utara. Bisa bayangkan? Bayangin. 7 bapak gereja kuno di berbagai tempat yang terpisah-pisah ribuan kilometer. Ini garis muridnya rasul yang beda-beda. Irenaeus, Hippolytus, itu garis muridnya Rasul Yohanes. Telesphorus, itu garis muridnya Rasul Petrus. Terus yang di Antioquia, Theophilus Antioquia, ini Petrus sama Paulus. Yang di Mesir, Clement dari Alexandria, Demetrius dari Alexandria, maupun Julius Sextus Africanus, ini dari garis muridnya Rasul Markus. Coba bayangin ya, muridnya Petrus, garis muridnya Yohanes,
garis muridnya Paulus, garis muridnya Markus, yang terpisah ribuan kilometer, satu di Afrika Utara, satu di Mesir, satu di Syria Utara dekat Turki, satu di Roma, satu di Prancis. Semuanya sebelum abad ketiga mengucapkan tanggal 1, arahnya 25 Desember. Jadi yang saya bisa sampaikan apa? Kita orang Kristen ini hanya merayakan tradisi. Dari tahun ke tahun Natal 25 Desember. Hanya tradisinya kita ikuti, makna rohaninya kita ikuti, kita kelupaan sejarahnya. Padahal sebelum abad ketiga ada 7 bapak gereja yang terpisah ribuan kilometer dari garis muridnya yang macam-macam yang beda-beda, tanggalnya 1. Pertanyaannya, kok bisa 7 bapak gereja di abad kedua, 7 bapak gereja, 7, saya tekankan ulang-ulang, 7 bapak gereja di berbagai benua di abad kedua, kok tanggalnya sama? Dia dapat informasi dari mana? Ya dari orang-orang Kristen di abad pertama, gampangnya kan gitu kan logikanya. Siapa yang hidup di abad pertama? Ya siapa lagi kalau nggak bukan para rasul dan apostolic father. Kalau mereka tidak mendapatkan informasi yang valid dari para rasul, tidak mungkin 7 bapak gereja yang terpisah-pisah ribuan kilometer di berbagai benua, Afrika, Mesir, Syria Utara, dekat Turki, satu di Eropa, di Roma, satu di Prancis, nyebut tanggal yang sama, tidak mungkin. Nah, sesi kemarin di YouTube saya sudah publikasikan, silakan nggak lihat, itu masih hanya menunjukkan data dokumen sejarah. Ini loh bukunya, Didaskalia Apostolorum. Ini Ante-Nicene Father, bapak-bapak gereja sebelum Konsili Nikea. Di dalam Didaskalia Apostolorum ditulis jelas tanggal Natal. Nah, jadi ada lagi cara kedua, bukan hanya menunjukkan dokumen sejarah, tapi cara menghitung Natal berdasarkan ayat Alkitab. Ini nanti materi tersendiri. Tapi minimal, kemarin saya sudah tunjukkan di seminarnya dengan GKKA, di Sidoarjo, 100% tulisan sejarah Bapak Gereja 1, tanggalnya sama, 25 Desember. Tidak pernah orang Kristen itu kumpul rapat menentukan, kawan-kawan, para pendeta yang terhormat, kira-kira Natal itu enaknya kapan ya kita tentukan. Tidak pernah ada rapat kayak begini. Tidak pernah. Yang kayak begini, ijma para ulama itu hanya terjadi di Islam. Islam yang ijma, kesepakatan para ulama menentukan Maulud Muhammad. Karena tanggal Muhammad itu ada yang bilang tanggal 2, tanggal 8, tanggal 10, tanggal 12, tanggal 17, tanggal 18, macam-macam tanggalnya. Sehingga di dalam lingkungan Islam diperlukan ijma, kumpul rapat dan kesepakatan untuk menentukan kapan hari lahirnya Muhammad. Di Kristen tidak pernah ada rapat semacam itu. Ya, makasih. Oke, terima kasih Pak Gracia dan terima kasih untuk dari Noni yang sudah bertanya. Ini ada pertanyaan dari chat, Pak. Yang pertama ini sifatnya sangat teknis mengenai preferensi. Jadi kalau harus memilih antara ibadah Natal itu dilakukan di 24 malam, 24 Desember malam atau 25 Desember pagi, kira-kira baiknya pilih yang mana? Kalau misalkan ditanya ke Pak Gracia akan lebih prefer yang mana, Pak? Tergantung saya waktu itu, kalau saya malamnya nggak capek ya ke malam. Itu nggak substansi. Karena peringatan tentang Christmas Eve itu sudah ditentukan sejak abad kedua. Telesforus yang menentukan kalau kita merayakan Natal itu sebaiknya mulai dari malam Natal. Tapi perayaan tanggal 25-nya siang pun tidak ada masalah. Jadi kalau kita disuruh pilih salah satu ya tergantung saya waktu itu saya fitnya kapan ya saya ikut di situ. Kalau saya pribadi saya ikut dua-duanya. Dulu waktu saya masih di Surabaya, saya sebisa mungkin merayakan Natal, Christmas Eve di GKI Pregolan Bunder. Itu gereja saya masih kecil. Karena di GKI Pregolan Bunder itu selalu dengan ada orkestra Natal dan sangat membekas dari masa kecil sampai saya besar. Tanggal 25-nya saya ibadah lagi, bisa di GKI Pregolan Bunder atau gereja-gereja yang lain. Jadi kalau hari Natal saya sering ke gereja. Saya sangat menikmati puji-pujian, saya sangat menikmati khotbah tentang cintanya Tuhanku. Dia tidak hanya ngomong tok, tapi dia tunjukkan dalam karya yang nyata
Dia mau turun jadi manusia dan selamatkan kita. Oke Pak, terima kasih. Nah, yang berikutnya ada lagi pertanyaan dari chat Pak. Jadi bagaimana kita menjelaskan mengenai natur Yesus, keilahian dan kemanusiaannya? Secara khusus ini sang penanya ini ada referensinya berdasarkan Filipi 2 ayat 6 sampai 8 itu. Kalau di dalam Filipi 2, saya bacakan aja ya, Filipi 2. Itu dwi naturnya sangat jelas di situ. Dia rupa Allah. Filipi 2 ayat 8. Dia adalah image of God, dia rupa Allah. Dialah yang bisa menggambarkan, menyatakan Allah. Kenapa? Kenapa Yesus dibilang dia adalah image of God? Karena dia firman Allah. Hanya firman yang bisa menyatakan dan menggambarkan siapa, bagaimana, dan apa itu Allah. Kalau Allah tidak berfirman, tanpa firman, tidak ada manusia yang tahu. Oleh karena itu firman Allah dinyatakan dia adalah gambar dan rupa Allah. Dia adalah gambar Allah. Tapi perhatikan ayat berikutnya, frase berikutnya. Yesus adalah image of God. Dia adalah rupa Allah, gambar Allah. Dia tidak menganggap kesetaraannya dia dengan Bapa, bahwa firman Allah itu setara dengan Allah, sebagai milik yang dipertahankan. Ingat ya, firman Allah adalah Allah. Dia setara dengan wujud Allah, dia setara dengan Roh Kudus. Firman Allah setara dengan Bapa. Dia tidak menganggap keilahiannya yang setara dengan Allah sebagai milik yang dia pertahankan. Namun Yesus di saat berinkarnasi, ayat ke-7, dia mengosongkan dirinya. Dia hadir dalam wujud inkarnasi, menjadi daging, menjadi manusia. Dalam wujud nuzulnya, wujud turunnya dia ke dunia, dia tidak menggunakan kuasa otoritas ilahinya yang sama, setara dengan Bapa, sama. Yesus tidak lebih rendah dan tidak lebih tinggi. Dia setara karena dia satu di dalam wujud Allah yang esa. Dan Yesus di saat berinkarnasi mengambil rupa seorang hamba. Lahir di kandang domba, dia bertulang dan berdaging, wujud inkarnasinya. Tapi ingat, dia di balik tubuh jasmaninya, tubuh inkarnasinya, dia adalah firman Allah yang tidak berawal dan tidak berkesudahan. Dialah yang menciptakan segala sesuatu. Yang maha kekal, yang maha kuasa, berinkarnasi dalam wujud yang bisa dilihat, dijamah, didengar, dipegang. Nah, dalam keadaannya sebagai manusia, ayat ke-8, dalam waktu dia berinkarnasi, dalam kondisi berinkarnasi, dia merendahkan dirinya taat sampai mati. Kan itu sudah jelaskan tadi. Nubuatan pertama kali di Alkitab yang diucapkan Allah itu adalah soteriologi, Kejadian 3:15. Begitu manusia jatuh di dalam dosa, Allah cari manusia yang berdosa, Allah tunjukkan bagaimana caranya menutupi dosa, simbol korban yang berdarah. Allah marah, Allah kasih sanksi kepada yang berbuat dosa. Di saat yang sama di Kejadian 3, Allah menubuatkan datangnya penyelamat, juru selamat di Kejadian 3:15. Jadi kedatangan Yesus bin Ibu, Yesus kan di dalam bahasa Arabnya Ibnu Maryam kan? Ibnu itu bin. Di dalam bahasa Arab manapun, seorang kalau menggunakan kata bin itu selalu ayah. Hanya ada kesalahan tata bahasa untuk Yesus. Kesalahan tata bahasa Arab yang sengaja. Hanya satu-satunya manusia Ibnu Maryam. Ibnu Ibu. Seorang laki-laki, seorang manusia yang dikatakan bin Ibu itu hanya Yesus, Ibnu Maryam. Nah, ini loh. Dia akan datang dan dia taat sampai mati. Karena tugas dari dia yang utama adalah untuk menyelamatkan kita, dan itu sudah dinubuatkan. Kenapa Allah menubuatkan? Karena Allah tahu saya, Anda, kita semua tidak akan pernah mampu menyelesaikan dosa-dosa yang kita perbuat. Oleh karena itu pada suatu titik tertentu Allah turun, Allah ambil alih. Sudah nak, sudah, kamu tidak mampu kan? Ini. Serahkan ke aku yang selesaikan untuk kamu. Kamu yang buat masalah, aku yang selesai. Tapi ingat,
Sekalipun Allah sudah mengambil alih, menyelesaikan apa yang harusnya menjadi bagian kita, dia ambil alih karena dia tahu kita tidak mampu. Allah pun tidak pernah memaksa kita loh. Dia cuma tunjukin, aku sudah selesaikan apa yang harus aku lakukan. Sekarang aku tawarkan ke kamu. Kamu mau menerima pengorbananku apa tidak? Mau, silakan. Memang ini yang aku inginkan, kamu berkumpul dengan aku kembali. Kamu menolak, kamu menghina pengorbananku, aku tidak bisa apa-apa kecuali. Ingat, bahkan sampai mati di kayu salib pun, Allah dengan cinta memberikan pilihan, tidak memaksa. Aku sudah lakukan yang terbaik, aku mati untuk kamu, aku menebus kalian semua. Pengorbananku, kematianku, kamu mau sambut apa tidak? Mau sambut silakan, enggak ya sudah, hitungan nanti di akhir zaman nanti ya, hitungan kira-kira gitu. Jadi kembali lagi, wujud inkarnasi, dia benar-benar manusia. Tapi dia manusia bin ibu, Ibnu Maryam. Ibnu itu harusnya laki. Ibnu siapa? Ibnu saya Gracia, Ibnu Alexa, Ibnu Alex. Atau Gracia bin Alex. Ibnu itu harusnya ayah. Hanya ada satu kesalahan tata bahasa di seluruh dunia Arab, dalam kosakata Arab hanya satu, hanya untuk Yesus. Yesus bukan bin ayah, bukan Ibnu laki-laki, Ibnu Maryam. Dan di saat dia lahir dari perawan, tugasnya cuma satu. Untuk menyelesaikan apa yang kita tidak selesaikan. Walaupun dia adalah firman Allah yang menciptakan alam semesta, dan dia setara dengan Allah. Dia tidak lebih kecil, tidak lebih tinggi. Firman Allah satu dengan Allah. Dia satu di dalam wujud Allah, dan dia adalah Allah. Di dalam keilahiannya, dia turun menjadi manusia untuk menyelesaikan tugas itu tadi. Jadi tolong dibedakan ya, wujud inkarnasinya manusia. Di sebalik wujud inkarnasi yang bisa saya lihat dengan mata saya, yang bisa saya dengar suaranya, di sebalik wujud inkarnasinya, berdiam kekal firman Allah yang menciptakan segala sesuatu, yang satu dengan Allah. Oke, Pak. Terima kasih. Kalau begitu, apakah bisa dikatakan sebenarnya status keilahiannya tidak berkurang sama sekali, Pak, ketika dia berinkarnasi? Ya jelas tidak berkurang. Di saat Allah menjelma menjadi, ini kok ngomongnya. Di saat Allah menjelma menjadi semak yang terbakar, wujudnya apa? Yang dilihat Musa, pohon semak toh, berduri kan? Pohon berduri, semak berduri yang terbakar. Semak itu terbatas ruang dan waktu, betul nggak? Tapi pada waktu semak ini terbakar tapi tidak hangus-hangus, Musa mendekat, ada suara dari semak. Kalau kita baca di Keluaran pasal 3, di dalam Keluaran pasal 3, Allah yang berada di tengah-tengah api itu berseru, Musa, Musa, tanggalkan kasutmu karena tempat yang kamu injak adalah kudus. Allah yang berada di dalam api, artinya apa? Allah menyatakan diri menjelma dalam wujud yang bisa dilihat mata, itu bukan sekali dua kali, Pak. Itu perbuatan yang berkali-kali dan itu sangat-sangat biasa di dalam perjanjian lama. Nabi-nabi Yesaya tiba-tiba mendengar suara. Ini hanya suara tapi tidak ada wujudnya. Biasa. Yeremia mendengar suara, tidak ada wujudnya. Biasa. Tiba-tiba Abraham lihat Adonai, malaikat Tuhan. Ada suatu malaikat, tapi perhatikan. Malaikat Tuhan huruf besar, kalau ketemu sama Abraham tidak menjawab, ya malaikat. Baca Alkitab. Di saat Abraham ketemu malaikat Tuhan, Tuhannya huruf besar semua. Setelah malaikatnya itu bercakap-cakap dengan Abraham menjawab, dia tidak mengatakan ya malaikat, tapi ya Tuhan. Tuhan pernah menjelma menjadi malaikat dan menemui Abraham. Jadi tolong dibedakan cara Allah menyatakan diri. Wujudnya bisa bermacam-macam. Khusus inkarnasi itu eksklusif untuk Yesus dan terjadi sekali. Sekalipun Allah bisa berinkarnasi atau berteofani dalam berbagai wujud, wujud-wujud jelmaan Allah tidak akan pernah mengurangi derajat Allah. Di saat Allah ketemu dengan Musa di Sinai dalam wujud semak yang terbakar, yang terbatas ruang dan waktu, di saat yang sama Tuhan ada di belakangnya Musa, Tuhan ada di Mesir, Tuhan ada di Yerusalem, Tuhan ada di seluruh penjuru dunia, dan dia bisa berkarya bersama-sama, walaupun tidak kelihatan.
Ingat baik-baik. Di saat firman turun menjadi manusia, berinkarnasi di dalam Yesus anak Maria di Bethlehem, di saat yang sama Allah tetap memiliki firman-Nya di surga, Allah tetap ada di Amerika, Allah ada di Afrika, Allah ada di Eropa, ada di seluruh dunia. Tanpa kelihatan. Atau mungkin dia mau nampakkan diri ke orang lain, ya bisa silakan. Jadi, di saat Allah menyatakan dirinya, di saat yang sama kita harus pasang di pikiran kita, dia adalah sosok yang omnipoten dan juga omnipresent. Di saat dia hadir di hadapan saya, suatu saat misalnya, malam ini saat saya berdoa di malam hari misalnya, malam ini Tuhan datang ketemu saya dalam wujud sinar terang dan dia bercakap-cakap sama saya nanti malam. Di kamar saya, di kamar ini. Di saat yang sama saya tahu dia juga ada di sampingnya Tommy Indarto, ada di sampingnya Pak David Depagoga, di sampingnya Pak Johan, di sampingnya siapapun juga. Dengan menjelma ataupun tidak menjelma. Baik kelihatan maupun tidak kelihatan. Jadi tolong bisa bedakan ya, mana wujud jelmaan Allah, mana hakikat keilahian Allah. Yang dilihat manusia, inkarnasi Sang Firman. Wujud jelmaannya dia di dalam daging. Tidak ada satu manusia, tidak ada satu nabi, satu rasul, satu pendeta yang bisa menggambarkan firman Allah yang ilahi di dalam Allah seperti apa. Tidak mungkin. Yang bisa dilihat hanyalah jelmaan Allah atau inkarnasi. Kalau Allah tidak menyatakan diri, tidak berteofani, tidak berinkarnasi, kita tidak tahu apa-apa tentang Allah. Bedakan ya, mana yang jelmaan Allah, mana yang hakikat ilahinya Allah. Hakikat keilahian Allah, hakikat keilahian firman Allah, hakikat keilahian Roh Kudus tidak bisa dilihat, dipahami manusia. Roh Kudus menjelma dalam wujud burung merpati. Ya, burung merpati itu kan wujud jelmaannya. Bukan berarti burung merpati adalah Roh Kudus. Roh Kudus menjelma dalam lidah-lidah api. Maksudnya kobaran-kobaran api di atas kepala para rasul-rasul. Kobaran-kobaran api yang melayang-layang di kepala para rasul. Itu wujud jelmaannya, bukan berarti Roh Kudus adalah api. Perhatikan ya. Yang mana wujud jelmaan, yang mana hakikat keilahian Allah. Ini berbeda. Wujud jelmaan itu sarana untuk berinteraksi. Terima kasih. Oke Pak, terima kasih. Sangat jelas. Ini termin terakhir, satu penanya langsung Pak. Terakhir, silahkan Bu Lili Yunike. Selamat malam Pak Gracia, terima kasih untuk kesempatannya. Saya mau menanyakan, selama ini saya pernah mendengar ungkapan kalau dalam kalangan gereja itu pernah ada ungkapan dalam perayaan besar Kristen ya, itu akan ada 3 ya Pak ya, maksudnya kelahiran, kematian dan kebangkitan. Terus saya pernah mendengar yang paling harus kita utamakan itu sebenarnya bukan kelahirannya gitu, tapi kita harus lebih memfokuskan pada intinya pada kita harus berterima kasih karena kebangkitannya gitu. Karena kalau tidak ada kebangkitan, saya pernah dengar itu maka sia-sialah iman percaya kita. Walaupun menurut pandangan saya sejujurnya ketiganya itu sama esensinya sama pentingnya gitu. Kalau menurut Pak Gracia sendiri bagaimana? Terima kasih. Kelahiran itu penting, tapi kelahiran itu tidak akan pernah bisa dipisahkan dari tugasnya dia lahir untuk apa. Yang ultimate dari kelahiran itu apa? Penebusan. Jadi memang di dalam tradisi gereja itu terbagi 2 ya. Kalau gereja barat, hebohnya di Natal. Tapi di gereja-gereja timur dan Katolik, itu yang hebohnya itu di saat Paskah. Karena di saat Paskah inilah proklamasi dan pernyataan tegas bahwa di saat Paskah, kematian dan kebangkitan Yesus, di saat itu dosa dikalahkan dan kita sempurna ditebus oleh Yesus. Oleh karena itu di dalam gereja-gereja Ortodok dan Katolik, puasa untuk Paskah jauh lebih lama dan lebih berat. Gereja-gereja yang kuno, baik mau Natal maupun mau Paskah, semua selalu mempersiapkan diri dengan berpuasa. Jadi sebelum merayakan Natal, seluruh jemaat diajak berpuasa, menguduskan diri
untuk menyambut, memperingati kelahiran Yesus. Demikian juga sebelum memperingati Paskah, kematian dan kebangkitan Yesus, mereka berpuasa menyucikan diri, menguduskan diri untuk menyambut, memperingati Paskah. Tapi di antara dua perayaan ini, perayaan Paskah ini yang paling berat. Kalau perayaan Natal itu kita boleh hanya makan vegetarian, di hari Minggu boleh makan ikan. Tapi selama Senin sampai Sabtu berbuka puasanya hanya vegetarian. Ini kalau Natal. Dan di dalam gereja Ortodoks, puasa untuk Natal itu bukan 30 hari tapi 43 hari. Nanti pada waktu mau Paskah, perayaannya 54 hari. 54 hari berpuasa, durasinya sangat panjang dan sama sekali tidak boleh makan daging, full vegetarian. Selain Paskah dan Natal, boleh makan apapun. Syoke boleh makan sioba, BPK boleh makan seafood boleh. Tapi kalau mau masuk Natal sama Paskah, semua vegan kecuali Natal, hari Minggu boleh makan ikan. Kenapa? Gereja-gereja kuno merayakan Paskah itu jauh lebih berat, lebih banyak, aturannya lebih berat. Karena penebusan dosa inilah tujuan dia hadir. Jadi di dalam gereja Katolik dan gereja-gereja Ortodok, perayaan Paskah ini yang besar-besaran. Tetapi kita harus merayakan, memperingati semuanya ini sebagai apa? Bentuk syukur kita merespon, menghargai apa yang Tuhan sudah perbuat. Kalau saya mengaku saya Kristen, saya bangga menjadi pengikutnya Kristus, aku bangga sudah ditebus, dan karena aku ditebus, aku ingin menyampaikan kabar baik kepada yang lain. Sangat aneh orang yang Kristen, yang bertuhan, memiliki Tuhan Yesus, mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang mengajak orang untuk mengenal siapakah Juru Selamat, jalan keselamatan. Paskah nggak dirayakan, kelahiran nggak dirayakan, kebangkitan nggak dirayakan. Ini antara yang diucapkan dengan yang dilakukan nggak sama. Jadi bagi ibu yang menganggap bahwa semuanya sama kualitasnya, silakan. Tapi ada kata yang menganggap bahwa di antara semuanya ini ultimate-nya, puncaknya adalah di Paskah. Karena tujuan inkarnasi adalah untuk meremukkan kepala ular. Dan di saat itu ular meremukkan tumitnya, lambang dari penyaliban. Kira-kira begitu ya Bu ya. Jadi semua pendapat benar, bahkan saya kepingin cenderung bahwa jangan hanya kita merayakan besar-besaran kelahirannya. Kelahirannya datang itu puji Tuhan, sukacita. Tuhanku rendah hati, Tuhanku mau bertanggung jawab karena saya nggak mampu. Tapi ingat baik-baik, kelahirannya untuk apa? Untuk dihancurkan di kayu salib. Demi siapa? Ya, demi orang-orang yang berdosa seperti Anda dan saya ini. Kira-kira gitu. Oke, terima kasih Pak Gracia dan terima kasih Bu Lili dan terima kasih untuk seluruh Bapak Ibu Saudara yang sudah berperan serta dalam webinar kita. Dan sebelum mengakhiri seminar kita, saya ingin memberikan sedikit review singkat dari apa yang sudah kita perbincangkan malam ini. Jadi inkarnasi itu sebenarnya kita bisa temukan di dalam Alkitab bahasa Latin. Tidak ada dalam Alkitab cuman bahasa Yunani. Itu tepatnya di Roma 8 ayat 3 yang mengacu ke Yohanes 1 ayat 14 gitu ya. Inkarni itu tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Gracia. Dan untuk apa sebenarnya Yesus Allah berinkarnasi? Karena berkaitan dengan nubuat pertama Allah. Ketika manusia jatuh dalam dosa, bahwa keturunan itu tadi yang menarik perhatian saya adalah keturunan perempuan itu yang akan meremukkan kepala ular itu. Dan itu digenapi seperti yang kita tahu di dalam Lukas 1 ayat 27. Dan ini ternyata sama dengan tafsiran-tafsiran Alkitab Yahudi kuno. Nah, ini memperkuat. Apa hubungannya? Hubungannya adalah bahwa Allah itu bertanggung jawab. Karena dia menciptakan manusia berdosa.
Dan ia Allah yang Maha Tahu, ia tahu kita tidak mampu untuk bisa menyelesaikannya, karena itu ia yang menyelesaikannya untuk kita. Dan karena ia adalah kasih. Karena kasihnya ia memberi contoh dari awal yang menggenapinya. Dan ia sebagai Allah yang bertanggung jawab, Allah yang kasih, ia bertindak mengambil alih. Sekalipun yang berulah bukan dia, tetapi kita, anak-anaknya. Ia yang mengambil alih, menyelesaikan dosa itu. Karena itu, ingat Ibrani 1 ayat. Kenapa kita merayakan Natal? Sebagai bentuk penghargaan. Karena kita mencintai, kita mensyukuri bahwa Allah yang menciptakan kita, sekalipun kita berdosa, ia tetap mau mengasihi kita, bahkan datang ke dunia untuk menyelesaikan permasalahan yang kita buat, yaitu dosa. Ini sedikit dari yang bisa saya sarikan dari perbincangan kita malam ini. Sekali lagi, terima kasih untuk Pak Gracia Pelo, dan terima kasih kepada Bapak Ibu saudara sekalian yang sudah ikut serta dari awal hingga akhir ini. Silakan Bapak Ibu Saudara bisa memberikan reaction untuk sebagai ucapan terima kasih kepada Pak Gracia Pelo yang sudah menolong kita belajar bagian ini. Dan selanjutnya saya kembalikan ke MC. Cinainen, 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 ifnut, ifyut, pipandu keratur, cinainen, cinainen. شعبك وكنيستك يطلبون إليك وبك إلى الآب معك